Tapi ini kan semua gubernur mau datang. Saya aja kemarin tadi pagi berangkatnya sama Bu Hovifah dari Surabaya. Ada timnya. Terus kemudian ternyata Pak Ganjar juga ada di sana. Anies juga ada di tribun B tadi. Nggak masalah sih gubernur-gubernur ini mau datang gitu. Cuma ternyata rombongan-rombongan ini itu mengakibatkan arus lalu lintas itu direkayasa sedemikian rupa untuk memuluskan jalanan para pejabat ini. Selamat malam semuanya. Buat kalian yang tadi nonton MotoGP, mungkin jam 5 udah selesai gitu race-nya gitu ya. Meskipun sudah ditunda berkali-kali ya, sekitar jam 5 itu udah beres gitu. Cuma bagi kami yang nonton langsung di sirkuit Mandalika, kami itu mengalami kemacetan yang sangat-sangat luar biasa. Saya sambil makan ya karena udah lapar banget. Lapar banget. Ya, karena apa ya? Ketika masuk ke sirkuit itu teratur gitu. Nggak boleh ada mobil masuk. Nggak boleh ada bus-bus lain masuk kecuali bus yang khusus untuk sirkuit Mandalika gitu. Khusus MotoGP. Jadi semuanya nggak ada yang boleh masuk ke arena sirkuit gitu. Jadi masuknya tuh udah teratur. Cuma ternyata ketika penonton sudah masuk gitu ya ke lokasi, ternyata ada area parkiran dan itu banyak diisi oleh pejabat-pejabat. Ada agen travel juga, mungkin juga orang-orang yang duduk di kelas VIP gitu ya. Saya sih nggak menyalahkan pejabat untuk datang ke sirkuit, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuma kan protokolnya tidak boleh yang sesuai protokol Jakarta gitu. Kan nggak boleh gitu. Kalau Pak Jokowi datang ya wajar karena presiden ingin memberikan piala kepada pemenangnya, itu wajar gitu. Tapi ini kan semua gubernur mau datang. Saya aja kemarin tadi pagi berangkatnya sama Bu Hovifah dari Surabaya. Ada timnya. Terus kemudian ternyata Pak Ganjar juga ada di sana. Anies juga ada di tribun B tadi. Nggak masalah sih gubernur-gubernur ini mau datang gitu. Cuma ternyata rombongan-rombongan ini itu mengakibatkan arus lalu lintas itu direkayasa sedemikian rupa untuk memuluskan jalanan para pejabat ini. Kalau presiden satu kemudian ada pas pampres sekali lewat beres. Ini mereka banyak loh. Ini yang saya tahu baru ada 3 gubernur nih. Jawa Timur karena sama saya berangkatnya. Anies karena saya lihat. Pak Ganjar juga saya lihat ada di tribun. Ada nggak sih Pak Ganjar tadi? Di videonya Pak Ganjar sih ada gitu ya. Beliau datang ke sini. Nah karena gubernur-gubernur ini datang semua, saya nggak ngerti deh gimana arus lalu lintas tuh sampai sekarang jam 8 nih. Saya yakin masih belum selesai gitu. Dan buat kalian yang pengen nonton bagaimana kondisinya di lapangan gitu, saya tadi keluar disuruh jalan kaki sekitar berapa kilo tadi? 3 kilo apa 4 kilo gitu. Jauh banget gitu. Terus kemudian naik bus, pulangnya ini ya, naik bus. Ternyata ini ada kepentingan-kepentingan yang berbeda gitu. Ada penonton yang ingin langsung ke bandara, ada penonton yang ingin langsung ke hotel, ada penonton yang ternyata parkir mobilnya di sekitar bundaran dekat sirkuit gitu. Jadi ada cukup jauh lah, dan itu menuju arah airport kalau nggak salah, menuju Praia gitu. Jadi kerancuan tujuan ini gitu membuat bingung banyak orang ketika keluarnya gitu. Dan tadi yang bus yang saya naiki yang mestinya bus itu hanya beroperasi antar 2 titik gitu ya,
dari titik sirkuit ke penjemputan awal gitu. Tadi tuh karena ada arus lalu lintas, diarahkan, dibelokin lawan arah, terjebak macet. Pokoknya jauh banget. Aku nggak yakin tuh jam 11, jam 12 kayaknya belum selesai itu si kemacetan di sana itu. Jadi untuk lebih jelasnya silakan tonton video berikut ini. Nah, karena saya itu udah nggak kuat jalan, udah capek banget gitu. Bukan nggak kuat jalan sih, gimana ya bahasanya ya? Nggak enak banget tuh bahasa nggak kuat jalan. Karena jauh banget gitu, dan energi kan sudah terforsir dari pagi gitu ya. Saya dari Madura itu jam 1 dini hari, kemudian terbang jam 6 sama Bu Khofifah itu sampai di Lombok jam 8 waktu Lombok, 1 jam lebih cepat dari Indonesia Barat gitu. Lalu setelah itu ya masuk ke sirkuit sampai jam 5, ternyata baru selesai, baru nyampe hotelnya jam 8. Saya beruntung karena saya nemu anak-anak tuh umur berapa ya? Paling umur 12-13 tahun. Enggak lah, mungkin 16 tahun gitu ya. Jadi ada anak-anak nih pakai motor gitu, dan karena saya lihat ini situasi sudah gak memungkinkan untuk jalan kaki atau naik bus, semua orang yang naik bus tuh turun semuanya gitu, karena ya udah gak bisa, macet total gitu, karena ada pengalihan arus lalu lintas. Akhirnya saya minta tolong sama adik ini gitu, dia sama kakaknya habis nonton juga kayaknya. Saya bilang, "Dek, saya mau minta antar ke hotel." "Di mana itu, Bang?" "Jauh ini, sekitar 10 kilo." 10 kilo dalam kondisi semacet itu. Jadi sampai naik turun saya naik motornya gitu. Ketika ada hambatan sampai lewat rawa-rawa gitu. Sedih banget lah pokoknya. Tapi si adik ini apa ya, sabar gitu, karena dia ngantri ke saya tuh sekitar berapa kilo, nggak 10, paling 15 kilo paling ya, cukup jauh lah. Dan masuk gitu, karena saya tinggalnya agak masuk, tapi hotel ini bagus. Itu akhirnya saya karena kasihan gitu, dia sebenarnya sih nggak dikasih, mungkin nggak apa-apa awalnya tuh, "Ayo Bang, ikut aja, nanti berhenti di sana ya." Oh iya, tapi setelah tak lihat di peta masih jauh gitu. Wah, saya bilang, "Dek, saya minta tolong antar ke hotel deh, nanti saya bayar." Mau dia, padahal saya belum kasih tahu tuh mau dibayar berapa. Bayar kan bisa 10.000, 20.000 kan bayar juga gitu ya. Mau dia, jauh tuh, dalam kondisi semacet itu, dan di jalanan semua orang turun ke jalan gitu. Saya sih berterima kasih gitu, dan saya ngasih ya cukup lah untuk dia segitu. Pokoknya yang ada di dompet saya kasih tuh. Udahlah, ambil aja deh, besok saya ambil lagi di ATM. Oh iya Bang, makasih Bang, makasih. Cuma saya lupa nggak minta nomor telepon gitu. Baik banget si adik ini, karena naik motor masuk rawa-rawa.
Aduh, paling crazy. Lombok kena MotoGP, lumpuh total. Yang ke bandara gak bisa jalan, yang ke hotel macet semua, yang ke parkiran juga gak bisa jalan, pintu keluarnya gak bisa jalan. It's really amazing. Ya Allah. Ya ini pengalaman lah agar ke depan lebih bisa dikondisikan, lebih bisa teratur, dan bus-bus yang sebelumnya mengangkut penumpang kalau berangkatnya sih oke ya, berangkatnya tuh sangat teratur, sangat teratur. Tapi pulangnya ini nggak teratur sama sekali, gara-garanya mungkin ya banyak bus yang disewa oleh pemilik travel. Sementara penonton sudah telanjur keluar, dan jadinya kadang ya busnya kosong, nggak ada penumpangnya. Sementara penumpangnya sendiri jalan kaki sampai, saya sendiri kayaknya udah lebih 5 kilo. Sampai akhirnya menyerah dan kepikiran saya, harusnya saya minta tuh nomor teleponnya biar kapan-kapan kalau kesini lagi bisa ngubungin dia gitu. Ngubungin ya sekedar buat naktir makan atau apalah gitu ya. Dan ini juga jadi pelajaran bagi semua pihak gitu, bahwa kalau ada MotoGP lagi tahun depan, pejabat-pejabat yang mau datang nggak boleh ada pengawalan, nggak boleh ada perlakuan khusus mobilnya masuk ke dalam sirkuit. Ya harus semuanya tertib, harus pakai bus gitu. Karena kalau enggak, ini yang terjadi sekarang, ini yang terjadi gitu. Ya kalau levelnya menteri atau ketua DPR Puan Maharani mendampingi presiden, silahkan. Ya itu kan memang bagian dari pemerintah pusat. Tapi kalau gubernur Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ngapain nonton MotoGP kalian? Gue kerjaan sendiri. Malah nonton MotoGP, bikin repot gitu kan. Aneh apa lagi tuh, ngapain nonton MotoGP? Itu sirkuit Formula E. Kerjain gak beres-beres, gimana sih? Malah nonton MotoGP gitu. Ya kalau mau nonton pun ya nonton di rumah lah. Ada TV gitu. Ini kalau bikin repot, apalagi mungkin juga ada yang sekarang bawa private jet kan, gubernur-gubernur ini mungkin gitu ya, saya nggak tahu. Dan mereka minta diprioritaskan jalannya. Masalahnya sih kalau 1-2, kalau menteri aja nggak apa-apa, karena wajar ngikut Pak Jokowi gitu. Ini gubernur, itu buah FIFA aja setahu saya gitu ya, yang di dalam pesawat itu sekitar ada 6 orang tuh pendampingnya tuh, duduk dekat-dekat saya. Nggak tahu yang di Lombok berapa tim itu yang menjemput atau mengantarkan. Jadi ya semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya introspeksi lah untuk semua pihak, nggak cuma pejabatnya gitu, tapi juga masyarakatnya juga gitu. Karena saya juga lihat ada travel itu yang ya mungkin sudah kerjasama sama bus-bus pihak MotoGP gitu ya, sehingga terjadi kerancuan gitu. Ada bus tuh kosong isinya dengan tujuan dia mau ke suatu tempat, mau jemput dari anggota travel itu gitu, penonton dari travel tertentu. Cuma jadinya penonton yang lain yang nggak ikut travel seperti saya gitu, jadi nggak dapat bis. Padahal tiketnya ya sama gitu. Jadi ya ini perlu diperbaiki semua lah. Tapi lebih dari itu, kita tetap menikmati MotoGP ini karena akhirnya ada di Indonesia.
ya harus kita syukuri, harus kita perbaiki. Semoga ke depan jadi lebih baik lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Ini saya ke Lombok mahal, habis banyak. Nggak di subscribe rugi. Ya begitulah kura-kura.